Episode ini mengisahkan tentang kembalinya Raja Pandu ke Hastinapura setelah berhasil memenangkan sayembara Dewi Kunti di kerajaan Kuntiboja dengan menjawab secara bijak pertanyaan dari sang putri, sehingga keraguan-raguan Dewi Kunti dengan rahasia masa lalunya telah terobati. Setibanya di Hastinapura, mereka disambut meriah oleh seluruh rakyat, terutama anak kecil misterius, dengan hujan bunga lotus dari bidikan anak panahnya. Anak kecil itu tidak lain dari masa lalu Dewi Kunti itu sendiri, yaitu Karna. Kabar Raja Pandu telah memenangkan Dewi Kunti dalam sebuah sayembara di kerajaan Kuntiboja telah sampai pula di kerajaan Hastinapura. Ibu Ratu Satyawati dengan bangga mengumumkan kemenangan itu dan meminta agar pelayan kerajaan menyiarkan berita tersebut ke seluruh pelosok kerajaan Hastinapura. Di tempat lain, Dewi Gandari datang membawakan makanan untuk suaminya Dhritarashtra. Namun kedatangannya itu disambut dengan raut muka yang dingin dan menimbulkan sedikit keraguan dalam hati Gandari. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena Dhritarashtra memuji masakannya yang enak dengan ciri khas kerajaan Gandhara. Dhritarashtra berkata, akhirnya masakan dari Gandhara berhasil masuk ke dapur kerajaan Hastinapura. Rasanya lezat, tapi tidak akan terkenal di Hastinapura, karena mulai sekarang yang akan diikuti adalah makanan dari Kuntiboja. Putri Gandhara itu mengatakan, ketika makanan dari Kunti dan Gandhari dipadukan, maka akan tercipta keragaman yang tentunya akan lebih istimewa lagi. Dhritarashtra menjadi sangat marah mengingat ketidakadilan yang terjadi pada dirinya itu. Keadaan pun berubah menjadi sebuah perdebatan. Kemarahan yang telah mendarah daging di dalam hati Dhritarashtra, dan sampai saat ini pun ia tidak pernah bisa menganggap Gandhari sebagai istrinya, sambil mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyambut kedatangan Pandu beserta Kunti. Ia juga meminta agar Gandhari mau mengikuti sikapnya itu. Hal ini pun menyisakan dilema di hati Gandhari. Sementara itu di kerajaan Kuntiboja, suasana haru dan bahagia menyelimuti tempat itu. Raja Pandu memberikan penghormatan untuk Raja Kuntiboja dan juga Raja Yadawa Surasena. Dewi Kunti pun memeluk ayahnya dan menangis haru karena akan segera berpisah untuk ikut suaminya ke Hastinapura. Sebelum pergi, abdinya Priyambada kembali mengingatkan Dewi Kunti agar selalu menjaga rahasianya agar perlakuan suaminya itu tidak berubah. Priyambada berkata, kebenaran dari dunia akan lebih baik ditempatkan secara khusus, tapi ingatlah selalu bila kebenaran yang sama diberikan ke tangan seorang musuh, itu akan menjadi sebuah bencana. Tidak ada pilihan lain lagi Tuan Putri, seorang raja punya banyak istri. Kalau Raja Pandu menikah lagi untuk kedua kalinya, maka rahasiamu ini akan menjadi risiko bagi hidupmu sendiri. Dan selain itu, rahasia tersebut bisa jadi bahaya bagi seorang wanita. Priyambada lalu mengikatkan sebuah benang di tangan Dewi Kunti dengan tujuan untuk melindungi Tuan Putri bersama Raja Pandu dari serangan orang jahat. Dan selama benang itu masih terikat di tangan sang putri, maka ia tidak akan mengatakan apapun tentang masa lalunya kepada suaminya tersebut. Dewi Kunti kembali teringat dengan anaknya yang telah ia buang ke sungai sewaktu kecil dulu. Dewi Kunti berkata, setelah membuang anakku sendiri, aku telah melakukan kejahatan. Hanya para dewa yang tahu semua kebenaran ini. Keluarga siapakah yang telah menjadi pelindungnya? Akankah ia mendapatkan cinta yang tulus? Di manakah anakku sekarang? Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang anak sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Surya di tepi sebuah sungai. Namun keheningan itu tiba-tiba dipecahkan oleh teriakan seorang anak kecil yang meminta tolong. Anak yang malang itu sedang mengendarai sebuah kereta kuda yang lepas kendali. Anak kecil yang sedang melakukan pemujaan itu, yang tidak lain adalah Karna, segera berlari untuk menolong anak tersebut. Ia mengejar kereta kuda itu, namun kereta itu berlari sangat kencang sebelum akhirnya rodanya tersandung oleh batu hingga mengempaskan tubuh anak yang dibawanya ke sebuah jurang. Melihat hal itu, Karna lalu melompat untuk menyusul anak itu terjun ke dalam jurang. Secara ajaib, perisai anugerah dari Dewa Surya muncul di tubuhnya. Ia meraih anak itu
dan melindunginya dari benturan keras di dasar jurang. Semua yang menyaksikan keajaiban itu menjadi sangat takjub atas kekuatan dari Karna. Namun ibunya Radha segera datang dan mengajak Karna pergi dari tempat itu. Karna yang masih tidak mengerti dengan kemarahan ibunya, ia merasa tidak melakukan hal yang salah dengan menyelamatkan seorang anak. Bukankah itu perbuatan yang baik? Namun Ibu Radha menjelaskan bahwa menunjukkan kekuatan seperti itu di depan umum adalah tindakan yang kurang bijak karena dia berasal dari kasta Sudra. Karena mengungkapkan keinginannya untuk menyambut kedatangan raja dan permaisurinya bersama dengan rakyat Hastinapura lainnya. Sementara itu Raja Pandu dan Dewi Kunti telah memasuki kota Hastinapura. Sambutan dari masyarakat berlangsung sangat meriah untuk kedatangan raja dan ratu mereka. Terlihat juga Perdana Menteri Widura hadir menyambut kedatangan mereka. Widura berkata, Ibu Ratu mengatakan agar sebelum ke istana, kalian terlebih dahulu mengunjungi kuil untuk melakukan pemujaan, dan aku sendirilah yang akan menjadi kusirnya. Adirata yang telah kembali ke rumahnya segera menemui istrinya dan menanyakan anaknya Karna. Dan oleh Ibu Radha, ia mengatakan bahwa anak itu telah pergi untuk menyambut raja dan permaisurinya. Mendengar kabar itu, Adirata sangat terkejut. Ia bersama istrinya segera menyusul anaknya Karna. Di tempat lain, Karna yang telah tiba di pinggir sebuah kolam yang penuh dengan bunga lotus berniat menyambut kedatangan Pandu bersama Dewi Kunti dengan bunga lotus tersebut. Ia lalu berdoa, kemudian melesatkan anak panahnya ke dalam kolam, dan seketika itu bunga-bunga yang ada di kolam tersebut terlontar ke udara, dan terjadilah hujan bunga yang mengguyur kereta yang ditumpangi oleh sang raja bersama dengan permaisurinya tersebut. Dewi Kunti mengambil bunga lotus itu, dan ia kembali terkenang masa lalunya. Dalam hati Dewi Kunti berkata, semua ini adalah bunga yang sama, dengan warna emas dari cahaya yang keluar dari Dewa Surya, dan juga semua kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Semua yang hadir di sana merasa heran dengan hujan bunga lotus tersebut. Terlebih lagi Raja Pandu, dan ia menanyakan kepada Widura siapakah yang melakukan semua itu. Ia memuji kemampuan memanah yang dimiliki orang tersebut yang sangat luar biasa. Dan ia pun segera mengundang sang pemanah untuk maju dan tampil di hadapannya. Nah, akankah Dewi Kunti menemukan anaknya yang hilang waktu kecil dulu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.